Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momono Kuni no Arukikata, chapter 12 sampai chapter 14. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah diperebutkan banyak wanita dan munculnya monster misterius. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Vesta memberikan kameranya pada Flamia, Vesta kemudian mengajak Flamia pergi ke suatu tempat yang bertepatan di pinggiran kota Jura Tempest. Setelah tiba di tempat tujuan, Flamia melihat seekor wyvern atau naga di sana. Flamia pun sangat takut dan berkata, "Kenapa di dekat kota ini ada seekor wyvern?" Dan tiba-tiba muncullah seseorang yang tertawa dan berkata, "Hahaha, itu adalah nagaku. Namaku adalah Gabil, senang bertemu denganmu gadis kelinci." Vesta berkata, "Maaf sudah memanggilmu kemari Gabil-sama." Gabil menjawab, "Tidak apa-apa Vesta Dono, lagi pula aku juga ingin memberikan kesempatan pada wyvern ini untuk melebarkan sayapnya." Di satu sisi, Flamia terlihat masih takut dengan wyvern itu. Flamia berkata, "Apakah aman jika dekat-dekat seperti ini Gabil-sama?" Gabil berkata, "Aku sendiri yang membesarkan wyvern ini, jadi aku pastikan kau tidak akan digigit." Dan betapa mengejutkannya, wyvern itu kemudian mendekati Flamia dan menjilati Flamia. Segera setelah itu, Gabil kemudian mengajak Flamia terbang dengan menunggangi wyvern ini. Ketika terbang di udara, Flamia pun terlihat begitu senang. Dari atas sini, anginnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, Flamia juga dapat melihat kota Tempest yang terlihat begitu kecil. Flamia kemudian memotret pemandangan kota Jura Tempest. Cekrek, cekrek, cekrek. Setelah menikmati pemandangan di udara, Gabil kemudian akan mendarat. Flamia berkata, "Terima kasih banyak Gabil-sama, ini adalah pengalaman yang luar biasa untukku." Gabil tertawa dan berkata, "Hahaha, tidak apa Flamia, panggil saja aku jika kau ingin terbang lagi." Di sini Flamia sangat senang karena bisa mendapatkan foto pemandangan kota Tempest dengan begitu jelas. Dengan ini, Flamia dapat menyatakan lebih banyak keajaiban dari Tempest. Flamia pun berterima kasih pada Vesta juga. Flamia bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa tadi Vesta sama tidak ikut menunggangi wyvern bersama kami?" Vesta dengan malu-malu menjawab, "Itu karena aku takut ketinggian." Di saat Vesta memasang wajah malunya, Flamia langsung memotret wajah Vesta. Cekrek, cekrek, cekrek. Vesta pun bertambah malu karena ekspresi menyedihkannya diabadikan melalui kamera ini. Flamia tersenyum dan berkata, "Itu adalah pembalasanku." Seperti yang kita tahu, Flamia sebelumnya telah dijahili Vesta dengan memotret wajah Flamia yang memalukan. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Flamia yang akan mengambil foto Rimuru-sama dengan Suna-sama. Namun anehnya, Suna dan Rimuru sedang memakai baju pengantin layaknya sedang pre-wedding. Rimuru pun bingung kenapa dirinya harus berpakaian seperti ini. Suna tersenyum dan berkata, "Itu sangat cocok untukmu Rimuru-sama." Rimuru pun terpaksa harus mengikuti perkataan Suna. Segera setelah itu, Flamia akan mengambil foto mereka berdua. Namun setelah dipikir-pikir, Rimuru merasa dengan berfoto dengan Suna seperti ini akan ada rumor-rumor yang beredar nantinya. Sebelum Flamia mengambil foto, Rimuru pun berubah dalam bentuk slime-nya dan mencoba kabur. Suna kemudian mengejar Rimuru-sama dan berkata, "Kenapa kau lari Rimuru-sama? Apa kau tidak mau berfoto denganku?" Dan pada akhirnya, Suna pun berhasil menangkap Rimuru dalam bentuk slime-nya. Suna dengan wajah menakutkan berkata, "Aku menangkapmu Rimuru-sama." Rimuru pun gemetar dan berkata, "Kau membuatku takut Suna." Suna berkata, "Apa kau tahu Rimuru-sama, aku menjahit pakaian yang indah untuk momen ini."
Suna kemudian memaksa Rimuru untuk berfoto bersama. Namun tiba-tiba datanglah Sion dengan gaun pengantinnya. Di sini Sion juga berniat untuk foto bareng Rimuru sama. Namun Suna mengatakan jika Sion sedikit terlambat. Suna kemudian menyuruh Sion untuk menunggu gilirannya. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi. Flamia mengatakan jika kameranya hampir kehabisan kekuatan magis, alias lowbat gitu pak. Dan aku takut hanya cukup untuk memotret satu foto saja. Suna dan Sion yang mendengar itu pun mulai menyalakan mode seriusnya. Mereka berdua pun saling memandang dengan penuh bersaing. Dan akhirnya Rimuru pun diperebutkan mereka berdua. Ketika mereka sedang merebutkan Rimuru sama, datanglah Hinata Sakaguchi yang juga sedang mencari Rimuru untuk membicarakan sesuatu. Namun ketika melihat pemandangan itu, Hinata berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Sepertinya aku datang di waktu yang salah ya." Hinata merasa jika Rimuru sedang bersenang-senang dengan kedua wanita tersebut. Tapi Rimuru berkata, "Tunggu Hinata, kau salah paham." Flamia pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada Hinata. Dan Hinata pun gak jadi pergi gitu pak. Namun di satu sisi, Suna dan Sion bertanya pada Hinata, "Apa kau ingin berfoto bareng Rimuru sama juga?" Hinata menjawab, "Hah? Kenapa aku harus melakukan itu?" Flamia berkata, "Kurasa Hinata sama juga akan terlihat cantik jika memakai pakaian seperti mereka." Hinata dengan ekspresi menyeramkan menjawab, "Apa kau bilang?" Flamia pun ketakutan dan meminta maaf. Untuk memecahkan masalah ini, Rimuru kemudian berkata, "Foto itu digunakan untuk mengenang sesuatu yang penting. Ini adalah kesempatan yang langka." Rimuru kemudian memanggil para bawahannya untuk ikut foto bersama. Benimaru, Zoe, Veldora, Ramirez, Rangga, dan yang lainnya telah datang, dan mereka pun akan mengambil foto bersama. Flamia kemudian mulai menyeting kameranya dan berkata, "Oke, kalian semua siap-siap." Rimuru berkata, "Woi kau, kesini juga Flamia." "Aku? Apa tidak apa-apa?" tanya Flamia. Rimuru menjawab, "Tentu saja Flamia." Rimuru kemudian juga melihat ke arah Hinata dan berkata, "Hoi Hinata, kenapa kau tidak ikut bergabung dengan kami?" Hinata di sini tuh malu-malu gitu pak. Dan pada akhirnya mereka pun mulai foto bersama. 1, 2, 3, cekrek. Setelah urusan Rimuru selesai, Hinata kemudian mulai berbicara pada Rimuru tentang Chloe dan anak-anak lainnya yang akan melakukan tes keberanian. Di sini Hinata meminta saran pada Rimuru apakah ada tempat yang cocok untuk mereka. Rimuru pun tersenyum dengan senyum mencurigakan. Rimuru kemudian menyarankan Hinata untuk pergi ke gua tempat Veldora tersegel dahulu untuk melakukan tes keberanian. Rimuru juga menyuruh Flamia untuk ikut bersama Hinata. Hinata bertanya, "Apakah kau tidak ikut dengan kami, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Aku ingin ikut dengan kalian, tapi aku masih punya pekerjaan lain." Ya, di sini Rimuru tuh merencanakan sesuatu gitu pak. Segera setelah itu, Hinata, Flamia, dan anak-anak lainnya telah pergi ke gua tempat tersegelnya Veldora dahulu. Chloe, Kenya, Ryota, dan yang lainnya kemudian menyapa Flamia. "Senang bertemu denganmu." Flamia menjawab, "Iya, senang bertemu dengan kalian juga." Segera setelah itu, mereka pun mulai menjelajahi gua tersebut. Kenya bertanya-tanya, "Apakah ada monster kuat yang tinggal di sini?" Ryota menjawab, "Apa yang akan kau lakukan jika beneran ada, Kenchan?" Kenya berkata, "Serahkan saja padaku." Di satu sisi, Flamia terlihat sangat ketakutan. Flamia sangat takut dengan tempat gelap seperti ini. Flamia berkata pada Hinata, "Apa tidak masalah membiarkan anak-anak itu sendiri?" Hinata menjawab, "Anak-anak itu ada di sana." Di sana terlihat Kenya dan anak-anak lainnya sedang bertarung dengan monster ular raksasa. Ketika ular itu menyerang, Gale memblokir ular itu dengan tamengnya dan melepaskan elemen tanahnya, Doton Doryuheki. Di saat ular itu lengah, Kenya langsung melepaskan tebasannya pada ular tersebut. Alhasil, mereka pun berhasil mengalahkan ular raksasa tersebut dengan begitu mudah. Flamia yang melihat itu pun sangat terkejut. "Mereka kuat sekali ya." Hinata berkata, "Anak-anak itu, mereka adalah pengguna roh. Mereka lebih hebat dari petualang lainnya."
Hinata dan Flamia kemudian menyusul anak-anak tersebut. Kenya berkata, "Sensei, kau terlambat. Kami baru saja mengalahkan monster." Dan tiba-tiba terdengar suara bergema di sana. Suara itu berkata, "Hahaha, itu sangat mudah, tapi ini belum berakhir." Ryota dan Gale pun sangat terkejut ketika mendengar suara misterius tersebut. Ryota berkata, "Siapa di sana?" Gale berkata, "Suara bergema itu dari mana asalnya?" Suara itu berkata lagi, "Bagaimanapun, kalian sudah ada di dalam sini. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Aku akan menelan kalian semua." Dan sosok monster mengerikan pun muncul di sana. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.